Pandang sang waktu menjadi catatan sejarah yang tak terpungkiri atas besarnya potensi dari sebuah tanah yang pada saatnya menamakan diri Kota Malang. Di tanah ini pula terlahir dan menjadi cikal bakal dari berkembangnya kerajaan-kerajaan yang mampu mewarnai perjalanan sejarah Indonesia. Adalah Kerajaan Gajayana, Kanjuruhan, Singosari, menjadi kerajaan-kerajaan yang kekuasaannya mencakup Malang Raya dan menjadi cikal bakal berdirinya Kerajaan Majapahit, Pajang, Demak, dan Mataram. Sebuah kerajaan yang mampu menjadi salah satu pusaran yang mewarnai bagi adat istiadat, nilai-nilai kebangsaan, serta penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Sejak menjadi pemerintahan yang mandiri pada tanggal 1 April 1914, Kota Malang dalam perjalanan perjuangan kebangsaan juga sempat menjadi salah satu alternatif untuk dijadikan sebagai ibu kota negara oleh Presiden Soekarno. Presiden Soekarno begitu memberikan perhatian yang besar terhadap Kota Malang. Salah satu saksinya adalah pendirian Monumen Tugu Kemerdekaan yang diresmikan pada tanggal 20 Mei 1953 yang lalu. Bukti sejarah itulah yang menempatkan Kota Malang menjadi wilayah yang teramat strategis dalam matra pembangunan teritorial di Jawa Timur maupun secara nasional, dan tidak heran selalu menjadi daya tarik bagi siapapun yang ingin berkunjung ke tempat ini. Kota Malang memiliki luas 110,6 km persegi dengan jumlah populasi penduduknya hampir mendekati 1 juta jiwa. Kota yang mencitrakan dirinya sebagai kota pendidikan, kota pariwisata, dan kota industri terus tumbuh kembang dengan tingkat dinamika yang sangat tinggi. Berjalannya program pembangunan pemerintah Kota Malang menjadikan masyarakat kota ini berkesempatan luas terlibat dalam kegiatan perekonomian. Konsentrasi pertumbuhan ekonomi ini diharapkan mampu menciptakan pemerataan perekonomian, yakni meningkatkan kemandirian usaha kecil dan menengah. Berbasis sebagai kota jasa, kota perdagangan, kota industri, kota pariwisata, dan tentunya kota pendidikan, Kota Malang Bumi Arema sangatlah menjanjikan serta siap menjadikan dirinya sebagai lumbung generasi-generasi kreatif dalam berbagai sektor industri kreatif yang meliputi industri animasi, industri desain web, industri kria, dan tentunya industri fashion, industri kuliner, industri sinematografi, industri musik, serta jasa ekonomi kreatif lainnya. Dengan visi Kota Malang bermartabat, Kota Malang juga menempatkan diri sebagai kota yang layak huni, kota asri nan indah, kota yang berwawasan lingkungan serta religius. Jayalah Kota Malang, makmurlah warganya. Salam satu jiwa. Kota Malang terbagi menjadi 5 wilayah kecamatan, meliputi Kecamatan Kedung Kandang, Sukun, Klojen, Blimbing, dan Kecamatan Lowokwaru. Kelima zona tersebut saling menguatkan menjadi satu mata rantai yang tak terpisahkan. Pada Malang Sentra atau zona pusat kota menjadi pusaran pertumbuhan ekonomi Kota Malang. Di zona ini, perkantoran pemerintahan,
pusat perbelanjaan hingga jejak wisata sejarah akan dapat ditemui berpadu dengan keindahan taman-taman kota yang telah disentuh semakin cantik melalui sinergitas pemerintah dengan swasta serta perbankan nasional. Malang Timur atau kawasan timur Kota Malang merupakan salah satu wilayah yang sangat prospektif bagi sebuah investasi. Satu-satunya wilayah Kota Malang yang memiliki kontur ketinggian sehingga memberikan daya tarik untuk dapat melihat landscape Kota Malang yang lebih jauh, serta memberikan daya eksotik tersendiri. Akses jalan yang terus tumbuh kembang dan menjadi salah satu wilayah penghubung bagi pengembangan jalan tol yang akan mempertemukan kota Surabaya, Pasuruan, Kota Malang, Kabupaten Malang, serta mendorong arus yang lebih lancar untuk menuju kawasan sekitarnya. Kawasan timur Kota Malang sangat perspektif untuk pertumbuhan sektor properti, wisata, jasa perdagangan maupun pusat-pusat perkantoran baru. Pemerintah Kota Malang juga telah menempatkan perkantoran terpadu sebagai pusat pelayanan terpadu satu pintu. Keberadaan gedung olahraga Ken Arok, Terminal Hamid Rusdi, dan juga pendirian RSUD sebagai bentuk komitmen kuat untuk menjadi kawasan timur Kota Malang menjadi salah satu kota satelit dengan berbagai infrastruktur yang mendukungnya. Kawasan utara Kota Malang merupakan pintu gerbang dari arah utara yang merupakan arus besar dari Surabaya, Pasuruan, Probolinggo maupun kawasan-kawasan daerah di Jawa Timur yang ada di pesisir utara. Di bagian Malang Utara ini pula terdapat jejak sejarah Kerajaan Singosari. Situs Ken Dedes di Kelurahan Polowijen yang juga merupakan awal lahirnya tari topeng Malangan. Kerajinan khas rotan akan menyambut para pengunjung di awal masuk Kota Malang. Wisata waterpark, serta keberadaan perumahan Kota Mandiri Araya, Pasar Blimbing, Terminal Arjosari, dan akses menuju Bandara Abdurrahman Saleh memberikan gambaran bahwa infrastruktur wilayah utara Kota Malang menjadi salah satu pilar penting bagi pembangunan Kota Malang ke depan. Keragaman produk unggulan di kawasan ini juga memiliki potensi yang sangat besar. Tercatat antara lain kerajinan rotan, olahan keripik tempe, olahan kuliner, manik-manik, dan lain-lain. Malang Barat atau kawasan barat Kota Malang dapat disebut sebagai Place of Research and Science karena hampir semua perguruan tinggi di Kota Malang ada di kawasan barat Kota Malang. Kawasan ini juga menjadi penghubung menuju Kota Batu, Kota Kediri, dan Jombang. Serta tak berlebihan bila jasa kuliner dan kos-kosan serta perhotelan tumbuh subur di kawasan barat Kota Malang ini. Jalur lingkar barat yang akan mengakselerasi pergerakan jasa dan perdagangan dari wilayah timur, utara, selatan untuk menuju kawasan Kota Batu menjadikan kawasan ini sangat prospektif bagi investasi di bidang properti, jasa perdagangan maupun jasa penunjang wisata lainnya. Kehadiran perguruan tinggi dan lembaga pendidikan setara lainnya juga menjadikan kawasan barat sebagai lumbung perputaran uang yang sangat besar serta dinamis. Industri kreatif banyak dilahirkan dari perguruan tinggi yang ada di kawasan ini. Malang Selatan atau kawasan selatan Kota Malang menjadi pintu gerbang Kota Malang dari arah selatan, baik itu dari Kabupaten Malang, Kota dan Kabupaten Blitar maupun dari Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Trenggalek.
pabrikan atau kawasan industri juga banyak terdapat di wilayah selatan Kota Malang ini. Pusat Bank Sampah Malang atau BSM yang telah membawa prestasi pengolahan sampah hingga tingkat internasional juga berlokasi di wilayah ini. Kelihatan paradoks, namun menjadi sebuah harmonisasi yang menarik. Selain menjadi salah satu kawasan industri, di wilayah selatan Kota Malang, lahan pertanian juga masih banyak bertebaran dan menghasilkan produksi yang cukup signifikan. Nafas perjuangan pembangunan yang dibalut dalam semangat kebersamaan, persatuan, dan kesatuan mewarnai gerak langkah kehidupan masyarakat Kota Malang. Hal ini juga semakin dikuatkan dengan nilai-nilai religius yang bermartabat dalam dinamika kehidupan bermasyarakat. Eratnya kekompakan di antara forum pimpinan daerah menjadi kunci kondisivitas Kota Malang dalam melanjutkan pembangunan sekaligus menjadi pertimbangan para investor untuk masuk ke Kota Malang. Rasa nyaman itu pula yang membuat para pelaku usaha, baik swasta maupun BUMN atau perbankan, untuk selalu gayung bersambut dengan ajakan Wali Kota Abah Anton dalam mengedepankan model pembangunan melalui program Corporate Social Responsibility. Tercatat sejumlah taman kota telah disulap menjadi semakin cantik dan multiguna kemanfaatannya setelah disentuh pembangunannya melalui program CSR. Kini, warga Kota Malang yang menasbihkan namanya dengan Bumi Arema juga semakin familiar bila wahana ini disebut Taman Cerdas, Taman Kreatif, Taman Keluarga, Taman Kunang-Kunang, Taman Bugar, serta model taman lainnya yang terus dikembangkan. Warga Kota Malang kini semakin dimanjakan dengan fasilitas pelayanan publik, seperti kehadiran bus pariwisata Malang City Tour atau MASCITO dan bus-bus sekolah. Program CSR kini telah merambah pada kegiatan yang berdimensi sosial, seperti bedah rumah, santunan kepada rumah tangga prasejahtera, ataupun bantuan kepada anak yatim. Kegiatan belusukan oleh Wali Kota Malang ini dilangsungkan setiap 2 minggu di setiap kelurahan di Kota Malang. Semangat untuk melakukan perubahan dalam bingkai kreativitas serta pemikiran yang inovatif melahirkan sebuah master plan Kota Malang 25 sampai dengan 30 tahun ke depan. Kota Malang dalam derap optimisme.